Halo guys, kembali lagi di vlog ini. Oke, jadi aku sekarang lagi baru jalan pulang dari kampus. Seharusnya aku tadi pulangnya dari apa namanya tuh, dari stasiun yang harusnya deket sama rumah aku. Ternyata aku bertukar pikiran untuk jalan aja. Jadi aku tadi turun stasiun di City University. Itu beda ya selisih 500 meter lah dari stasiun yang aku seharusnya jalan. Oke, jadi video kali ini sesuai dengan judul yang kalian baca. Hari ini aku mau explain tentang kegiatan aku pas awal masuk kampus. Itu awal masuk kampus tuh awalnya sebenarnya belum kayak ospek atau macam apa, hanya baru administrasinya aja. Dan dan kemudian minggu depannya aku ada kayak integration week. Jadi di situ tuh benar-benar kayak kegiatan kita saling mengenal, melakukan aktivitas bareng kayak secara berkelompok itu. And I'm gonna walk you guys through it. So saksiin aja ya guys ya. Oke, jadi tempat campnya itu ada jauh ya dari kota Paris. Jadi kalau nggak salah sekitar 35 sampai 40 kilo aja jaraknya. Jadi kita tuh naik bus dan perjalanannya tuh kurang lebih 40 sampai sejam lah, 40 menit sampai sejam. Dan sampai di campnya itu kita awalnya kayak ada ice breaking bentar. Baru habis itu kita ada lunch. Nah, sebenarnya yang dalam acara Integration Week ini tuh nggak mandatory, jadi nggak wajib. Jadi ya sebenarnya optional buat kalian kalau mau ikut atau enggak. Cuman aku mutusin untuk ikut biar aku bisa lebih kenal anak-anak sekelas aku ataupun yang dari jurusan lain. Dan kalau nggak salah tuh total anak-anak yang ikut tuh ada 150. Dan dalam kegiatan itu kita tuh dibagi kelompok dan dibagi jadi 10 kelompok. Dan di sana kan kita tuh tinggal selama 4 hari 3 malam. Jadi pas setiap harinya itu setiap kelompok tuh kayak dibagi setiap aktivitas. Jadi belum tentu misalkan si A dan si H itu sama, atau mungkin si B sama si I itu belum tentu sama. Jadi misalkan kayak dibagi jadi grup lagi, misalkan A, B, C ngelakuin kegiatan A, baru D, E, F ngelakuin kegiatan B. Jadi ya saling dibagi gitu, mungkin biar lebih enak untuk jatahnya. Dan juga setiap aktivitas mungkin kuotanya terbatas, jadi ya harus dibagi grup lagi. Jadi kayak misalnya pas satu awal nyampe tuh ada beberapa kelompok yang udah ngelakuin aktivitas kayak mungkin sailing atau cycling. Tapi kalau kelompok aku hari pertama tuh benar-benar kosong, gak ngapa-ngapain. Dan ada beberapa kelompok juga. Dan untuk kelompok yang kosong kita tuh disuruh siapin kayak bendera atau flag sebagai simbol dari kelompok kita. Dan juga kita harus siapin perform untuk acara malam terakhir, itu kayak international night-nya gitu. Oke, lanjut di hari kedua. Di situ kita mulai kayak ada major games. Jadi itu mulai games-games yang gede. Ya bukan gede juga sih, cuma maksudnya ada banyak. Dan kayak misalkan kelompok A lawan kelompok E gitu, kayak di mix-mix gitu. Dan yang kalau kalian lihat tuh nanti ada yang kayak keliling-keliling kursi, terus nanti duduk kalau misalnya musiknya mati. Dan juga ada pokoknya berbagai macam aktivitas lah.
Nah setelah itu kita ada lunch, baru habis lunch kelompok aku lanjut untuk namanya acro branching. Jadi acro branching itu kayak semacam kita parkour atau berakrobat di pohon. Jadi ya kayak semacam tree climbing, tapi kan kalau tree climbing kan hanya manjat pohon. Kalau ini tuh benar-benar ada atraksinya, kayak ada atraksi misalnya kayak manjat ke, terus kita harus gelantungan ke, terus ada juga kayak semacam apa namanya tuh yang pakai zipper terus kita melayang gitu. Ada juga kayak pegang tali kayak semacam Tarzan gitu. Pokoknya mereka tuh di sana tuh kayak ada hutan yang udah di setup parkournya, ada kayak stationnya juga, dan pokoknya di situ seru lah. Kalau nggak salah kita di situ habisin kayak sekitar 2-3 jam. Nah, habis itu malamnya kita ada kayak fire camp di situ ya. Kita nyalain api unggun, terus kita bisa terserah kita mau ngapain, bisa minum, bisa makan marshmallow juga. Oke, lanjut di hari ketiga. Nah, di hari ketiga ini kelompok aku tuh aktivitasnya lebih banyak daripada sebelumnya. Soalnya aku ada 2, yaitu pada paginya aku ada sailing, baru nanti sorenya tuh aku ada cycling. Dan kocaknya tuh kan kita sarapan tuh dari 7.30 sampai jam 9. Dan aku tuh sailing bener-bener abis sarapan. Jadi ya kok mau gak mau aku tuh harus bener-bener sarapan dari pagi banget. Dan masih padahal jam 9 itu bener-bener masih awal sunrise, dan cuacanya tuh waktu itu masih 12 derajat, dan itu dingin banget, anginnya kayak kenceng banget. Tapi ya despite of the weather, aku enjoy banget sih, soalnya tuh benar-benar pertama kalinya aku bukan sailing sih, tapi kayak kayaking gitu. Jadi kita benar-benar berdua, satu di depan satu di belakang, dan kita kayak masing-masing rowing gitu. Itu benar-benar pengalaman baru bagi aku untuk kayaking ya. Tapi aku nyesalnya tuh aku waktu itu pakai celana panjang, jadi ya di kapal kayaknya itu kayak ada lubang kecil dari awal, jadi ya mau nggak mau kalaupun kita duduk celana kita basah. Jadi ya aku benar-benar celana panjang aku basah banget. Tapi sayangnya sih pas kita ngelakuin kegiatan-kegiatan itu rata-rata HP kita masih disimpan, soalnya ya takutnya jatuh atau pecah atau hilang ya. Tapi sayang aja sih nggak bisa sempat untuk ngerekamin, soalnya benar-benar pas untuk kayakin tuh view danaunya sama view langitnya tuh benar-benar bagus banget. Aku udah di kamar, tadi udah habis selesai sailing, walaupun tadi aku nggak sempet ngerekam viewpointnya habis lagi sailing, soalnya aku nggak boleh bawa HP, nggak boleh bawa rekaman, jadi ya sangat disayangkan. Cuman ya aku udah kembali lagi di kamar. BTW di kamar ini kita berempat total, 1, 2, dan ini ada 2 juga. Aku tidur yang di atas. Dan ya ini sekarang lagi istirahat dulu, nungguin untuk nanti makan siang. Dan ini di bawah juga ada yang lagi duduk-duduk, ada yang lagi main bola. Dan ini kan kita kayak dibagi grup gitu kan, jadi ya ada aktivitasnya masing-masing. Yang sekarang ada yang lagi masih sailing, ada yang lagi free time, ada yang juga yang lagi bikin bendera dan latihan untuk acara nanti malam. Jadi nanti malam tuh acara kayak international night gitu, dimana nanti setiap kelompok kayak ada performnya gitu. Oke, habis itu kita lanjut cycling. Jujur aku tuh udah lama banget gak pernah bersepedaan. Terakhir aku cycling tuh kelas 3 SMP kayaknya. Pokoknya sebelum pandemi itu terakhir kalinya aku cycling. Dan ya untuknya cycle-nya kita nggak sebentar sih, kayak sejaman lah pokoknya cycle-nya. Dan itu enjoyable banget sih, kita bisa ngelilingin satu field daerah penginapannya. Jadi itu kayak sebenarnya tempat untuk rekreasi sih, biasanya tuh kayak untuk yang pada mau camping situ. Dan ya pokoknya tempatnya tuh benar-benar luas banget.
Nah habis itu malamnya kita ada sebutnya International Night. Jadi ini dimana setiap kelompok tuh ada disuruh bikin bendera sama bikin suatu performance kan untuk malam yang International Night ini. Dan di saat inilah dimana kita semua nunjukin itu kepada kelompok lain dan kepada yang lain lah pokoknya. Nah kenapa acara ini disebut International Night? Jadi sebenarnya seharusnya ini udah di-explain dari awal banget sebelum kita semua pada berangkat ke Prancis. Jadi soalnya di International Night ini kita sebenarnya suruh pakai baju-baju tradisional dari setiap negara dan ya kita perform pakai baju itu. Dan kan tadi aku ada sempat explain kalau misalnya dalam acara ini kan kita dibagi kelompok grup tuh. Nah dalam grup itu kita kayak dibagi per nationality kita. Misalkan yang orang-orang Indonesia tuh nggak boleh ngumpul, jadi kayak mereka dipisah. Yang Indonesia ada di kelompok A, ada di B, ada di C. Dan tujuannya pakai baju-baju tradisional ini jadi kayak nunjukin dari berbagai macam culture kita semua tuh datang ke sini bersatu dan kita ya kita di sini datang untuk bersatu dan kita perform sesuai dengan pepatah kata unity in diversity. Jadi ya menunjukkan kesatuan kelompok dari berbagai macam orang, berbagai macam culture yang berkumpul menjadi satu kelompok. Dan benar-benar abis kita semua kelompok pada perform, pada nunjukin bendera kita, abis itu benar-benar party night yang lebih gila lagi daripada kemarinnya. Itu tuh benar-benar semua minuman tuh dilemparin, jadi kayak misalnya vodka, wine, alkohol semua ditaruh di situ. Meski begitu aku belum mau mengizinkan diriku sendiri untuk minum. Jadi ya untungnya di situ tuh benar-benar ada air putih. Jadi kayaknya aku doang sih yang minum air putih. Dan untungnya juga ada temen aku yang dari Vietnam, dia karena dia olahraga, jadi dia benar-benar menjaga tubuhnya, menjaga apa yang dia konsumsi. Jadi dia pun juga minum air putih. Dan di situ tuh kayak ada apple juice, tapi aku nggak tahu apple juice yang kayak biasa diminum atau enggak. Tapi ya dia bilang sih aman-aman aja, jadi aku minum juga. Pokoknya di situ tuh benar-benar pada minum, pada ngeparty dengan musik yang keras banget, jadi pada gila-gila. Dan aku di situ tuh cuman kayak duduk doang. Ada. Nah hari besoknya, hari keempat tuh kita bangun, sarapan, habis itu kita langsung balik ke kampus. Dan habis dari kampus kita langsung balik pulang ke rumah masing-masing. Oke, so in conclusion, menurut aku ini kegiatannya worth it banget sih. Aside from the partying and stuff, dimana di situ kita juga bisa bonding dengan orang dari berbagai macam negara, dengan kelompok lain juga bisa. Dan ya menurut aku tuh seru banget sih. Dan dimana kita tuh bisa saling kenal dari orang berbagai macam daerah, orang berbagai macam negara, culture, dan juga umur. Aku pun ada beberapa kenal sama anak-anak S2 di situ. BTW aku ngomong gini benar-benar subjektif banget, jadi aku belum tahu kalau misalnya kampus lain kayak gini juga atau enggak. Dan kayak sepupu aku tuh misalnya dia sebenarnya ada kegiatan camping tapi nggak tahu tuh integration week juga atau enggak. Dan aku nggak tahu juga untuk kampus lain bagaimana, tapi ya untuk kampus aku di Epita ini kayak gitu. Jadi awalnya tuh administrasi, baru habis itu seminggu kemudian kita ada integration week, baru deh minggu depannya lagi itu baru mulai belajar. Oke guys, sekian aja videonya di sini. I hope you guys enjoyed today's video. I hope you guys learned a lot and experienced what I've experienced. And see you guys in the next video. Bye.